Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Rabb sang pemilik kesempurnaan. Kita bersyukur atas limpahan nikmat. Pada malam ini alhamdulillah kita diberikan hidayah dan taufik, diberikan kekuatan sehingga kembali bisa hadir di salah satu rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis, sejatinya ini adalah athar perkataan Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dari Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, aku dahulu pernah mendengar Umar bin Khattab berkata, inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu nasan manusia, yang dibihi para sahabat. Dahulu para sahabat kanu yu'khaduna bil wahyi. Maksud yu'khadun ditampakkan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya para sahabat dahulu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulullah. Di masa Rasulullah, para sahabat mereka terkadang ditampakkan dengan wahyu. Ditampakkan dengan wahyu, maksudnya adalah ditampakkan isi hatinya atau batinnya dalam wahyu, dengan wahyu. Banyak ya, seperti orang-orang munafik, seperti kisahnya tentang zihar di Quran surah ya, Al-Mujadilah dan yang lainnya. Wa innal wahya, kata Umar bin Khattab, sedangkan
sekarang wahyu telah terputus. Wahyu terputus bersamaan dengan wafatnya Rasul SAW. Jadi di masa wahyu turun, terkadang para sahabat itu ditampakkan batinnya mengiringi wahyu. Ya, terkadang sababun nuzul ayat berkaitan dengan fulan di masa sahabat. Bisa dipahami maksud kita. Hukum asalnya di dunia ini adalah al-ibrah fid dunya adalah zahir, lahir. Wa innal wahyan qata'a, sedang sekarang wahyu sudah terputus. Wa innama na'khudhukum al-an bima dhahara lana min amalikum. Adapun sekarang kami menghukumi kalian, kata Umar bin Khattab, bima dhahara lana min amalikum, dari amalan yang nampak dari kalian. Bisa pahami? Sedangkan sekarang kami menghukumi kalian bukan lagi dengan sarirah, dengan batin seperti wahyu tadi, tapi kami menghukumi kalian, menilai kalian dari amalan zahir kalian. Paman adhara lana khairan amannahu wa qarabnahu. Barang siapa yang menampakkan amalan kebaikan, maka kami jaga keamanannya. Ya. Wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia dengan kami. Kata Umar Khattab. Beliau mengatakan ini sebagai khalifah, ya. Wa laisa lana min sariratihi syai'un. Tidak ada, ya, tuntutan atau kewajiban sedikit pun untuk kami mengetahui batin-batin kalian. Jelas? Allah yuhasibuhu fi sariratihi. Allah yang akan menghitung, yang akan menghisab batin-batin kalian. Wa man adhara lana su'an, siapa yang menampakkan keburukan, yakni amal keburukan, lam na'manhu walam nusaddiqhu, maka kami tidak akan menjaga keamanan dia, kami juga tidak akan mempercayai dia. Wa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun dia berkata dengan lisannya bahwa hati saya baik, niat saya baik. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam babu ijra'i ahkamin nas ala zahir. Bab menghukumi manusia di atas apa? Zahir. Di atas apa? Zahir. Artinya, seorang muslim tidak boleh lepas darinya haknya seorang muslim. Disebutkan Rasulullah, hak muslim itu ada 6, ya. Idza laqitahu fasallim alaihi, ya. Apabila berjumpa maka mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, atau kama qala, tidak berurutan, ya. Apabila diundang maka datang. Wa idza stansahaka fansahhu, apabila dipinta untuk memberikan nasihat maka berikanlah nasihat. Wa idza qala wa idza atisahu aw atasa faqala alhamdulillah fasammithu, apabila bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Gitu, ya. Wa idza marida fa'udhu, apabila sakit maka jenguklah. Wa idza mata fa'atbi'hu, apabila wafat, meninggal, maka iringi jenazahnya. Seorang muslim tidak boleh, ya, hak seorang muslim tidak boleh ini luput keluar kecuali sesuatu yang sudah jelas. Terlebih berkaitan dengan darah dan kehormatan, demikian pula harta seorang muslim, karena sudah dijamin dan ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adalika, walaupun demikian tetap seorang muslim adalah manusia biasa yang pasti pernah melakukan dosa. Maka pembahasan kita
adalah berbicara seputar apa? Taubatnya orang fasik. Orang fasik. Pada kesempatan yang lalu telah disampaikan kedudukan orang fasik pada hari kiamat. Untuk merojah dulu ya. Ya, pelaku dosa dari kalangan ahli tauhid pada hari kiamat itu terbagi menjadi 3. Masih ingat ya? Pertama apa? Kebaikannya lebih unggul, lebih berat dari keburukannya. Maka apa yang terjadi kepada mereka? Allah berikan karunia untuk masuk surga tanpa terlebih dahulu tersentuh oleh api. Tapi ingat, lihat, tetap juga pernah melakukan apa? Dosa. Nah, nanti insya Allah kita akan sambungkan ya, apa sebenarnya yang dilakukan oleh mereka. Walaupun mereka terjemus dosa, bukan berarti tanpa ada penyesalan, meninggalkan, berazam untuk tidak lagi meninggal, untuk lagi melakukan. Ini hakikat taubat. Nah, itu dia bahasan kita insyaallah taala. Kelompok yang kedua apa? Kebaikan dan keburukannya seimbang. Maka mereka sering atau istilah di dalam Al-Quran disebut dengan ashabul a'raf. Mereka diberdirikan di antara surga dan neraka ya, dan itu bagian dari apa? Ujian itu luar biasa ya, sampai para penghuni surga dan penghuni neraka mereka telah masing-masing telah masuk. Barulah Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga, keburukannya lebih unggul, lebih berat. Keburukannya lebih berat dari kebaikannya. Maka Allah apabila menghendaki, sekali lagi menghendaki, karena bisa saja Allah langsung memaafkan mereka karena tahta masyiah. Akan tetapi pada dasarnya dosa besar itu kalau kita tadabbur dari ayat ataupun hadis, maka kita akan mendapati ancaman. Benar? Isbal saja sebagai contoh yang simpel ya. Pama asfalaha papinar. Maka apa yang ada di bawahnya maka berada di neraka. Maksudnya dari mata kaki ke bawah. Jelas ya? Ini kan ancaman tuh. Ini adalah ancaman. Walaupun pada hakikatnya semua diserahkan kepada Allah. Karena bagi Allah, kuasa Allah, mungkin saja langsung dimaafkan dan dimasukkan ke mana? Surga. Akan tetapi kalau kita mentadaburi nas-nas hadis, di situ ada ancaman. Jelas ya? Ada ancaman. Tuh. Sehingga ya, para ulama mengatakan apabila keburukannya lebih berat daripada kebaikan, maka mereka singgah terlebih dahulu kemana? Neraka. Waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala as-salamah wal usmah. Kita memohon kepada Allah agar terlindung dari siksa dan azab neraka. Allahumma amin. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, dan sekaligus ini bahasan terakhir di pembahasan iman, yaitu al-mu'min, seorang mukmin atau taubatnya pelaku atau orang yang melakukan apa? Kefasikan di dunia, berarti kategorinya. Al-mu'minu la yukaffaru bil ma'asi. Sekali lagi, seorang mukmin tidak dikafirkan dengan maksiat atau dosa besar. Illa idastahallaha, kecuali jika dia meyakini bahwa itu halal. Contoh, maksudnya sesuatu yang memang sudah disepakati minad dini bid-darurah. Agama telah sepakat bahwa itu adalah rukun Islam umpamanya. 2 kalimat syahadat, sholat. Ini rukun Islam. Kemudian ada yang
meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Jelas? Maka sekali lagi, al-mu'minu la yukaffaru bil ma'asi, seorang mukmin tidak dikafirkan dengan kemaksiatan, illa idzastahallaha, kecuali apabila dia menghalalkan, ya, menghalalkan maksiat. Zina halal, yes, khamar halal, ya, terus apa lagi? Riba halal, ya, dengan tentu tidak ada syubhat, ya, dia betul-betul yakin di situ. Maka ini dianggap mukhrijun anil millah, bisa mengeluarkan pelakunya dia dari agama Islam. Sebab apa? Dia mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Mengingkari apa? Al-Quran dan Sunnah. Karena rukun iman, rukun Islam di mana ada di mana? Di Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dia mengingkari. Bisa dipahami ya? Ya, saya tidak membahas di situ, tapi ini kita membahas seputar seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, la nukaffir wa la nukaffir bil ma'asi mu'minan illa ma'astihlalihi lima jana. Tuh. Di kitab Ma'arijul Qabul sebagai syarah dari kitab Sulamul Usul, wal muradu biha al-kabairu, yang dimaksud dengan maksiat di sini adalah dosa besar. Allati laisat bisyirki, bukan syirik, yakni syirkun akbar. Wala tastalzimuhu wala tunafi i'tiqadal qalbi wala amalahu, tidak bertolak belakang dengan keyakinan hati dan amalannya. Maka mu'minan mukirran bitahrimiha mu'taqidan laha, ya, dalam keadaan dia beriman, dia yakin bahwa khamr itu haram, tahu haram, zina itu haram, ya. Walakin naqulu yufassaqu bi fi'lihi, akan tetapi kita katakan dia fasik. Ya, apa fasik itu? Al-mailu an ta'atillah, condong dari ketaatan kepada Allah, atau berpaling dari ketaatan kepada siapa? Allah. Nah, itu disebut fasik. Penamaan ini pas. Kalau fasikon kan gitu. Yuqamu alihil hadu birtikabihi, ditegakkan had, wa yanqusu imanuhu biqadri ma tajra'a alihi minha. Saat dia melakukan itu, maka keimanannya berkurang. Jelas? Sekali lagi, pelaku maksiat atasnya ditegakkan had. Siapa yang melakukan dan menegakkan had ini? Tentu yang berwajib, dalam artian ulil amri, tanfiz, sebagai pelaksana dari syariat. Karena ada dua, ya, ada dua sisi, ada umaro, ada ulama, ada umaro. Ulama kewajibannya adalah tabligh, menyampaikan dan menjelaskan syariat. Yang kedua adalah umaro. Umaro tugasnya apa? Tanfiz, yaitu pelaksana syariat. Keduanya harus sinergik sejatinya antara siapa? Ulama dan umaro. Namun apabila umaro tidak bisa melaksanakan, menegakkan syariat, maka ya berat ini, ya, tahta masyiah, nanti dikehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya?
wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun fasiqun kafirun. Para ulama, Abdullah bin Mas'ud diantaranya menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud adalah apa? Fisqun duna fisqin, kufrun duna kufrin. Tuh. Kemudian apa lagi? Zulmun duna zulmin. Kezaliman di bawah kezaliman, kekafiran di bawah kekafiran, dan kefasikan di bawah kefasikan. Maka disebut apa? Pelaku dosa besar. Tahta masyiatillah. Kewajiban kita apa sebagai rakyat? Mendoakan mereka semoga diberikan kemudahan dalam menunaikan amanah syariat. Doakan kebaikan. Sampai sini bisa dipahami? Jelas ya? Wa dalilu ala fisqihi wa nuqsani imanihi, dalil pelaku dosa besar disebut fasik, keimanannya berkurang, di antaranya Quran surah An-Nur ayat 4 ayat 5. Surah An-Nur ayat 4 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah. Orang-orang yang menuduh muhsanat, ya, mukminah, mukmin yang sudah menikah, menganggap apa? Menuduh berzina. Famalam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak mendatangkan 4 saksi bukti. Fajliduhum thamanina jaldah, maka cambuklah mereka dijilid 80 kali jilidan. Jaldah. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, selamanya persaksian mereka ditolak. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka itu adalah orang-orang fasik. Apa disebutnya ini? Kalau menuduh berzina? Apa disebutnya? Kalau menuduh berzina? Qazful muhsanat, istilahnya ya. Qazful muhsanat minal kabair, termasuk dosa besar. Qazful muhsanat. Lihat lanjutannya. Allah dengan tegas sebut mereka fasik. Illal ladzi natabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu. Wa aslahu, dan melakukan kebaikan, islah, perbaikan. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tahta masyiatillah. Jadi pelaku dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa ma fi ma'naha min ayatil hududi wal kabair. Ayat yang semisal dengan ini sangat banyak yang menyebutkan tentang pelaku dosa besar itu tidak dihukumi keluar dari agama Islam, tapi dihukumi sebagai apa? Fasik. Tahta masyiatillah, berada di bawah apa? Kehendak Allah. Sampai sini bisa dipahami Bapak, Ibu? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak ada yang melakukan perzinahan di saat dia melakukannya dalam keadaan dia beriman. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Tidak juga dia mencuri saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidak juga dia minum khamar tatkala dia minum dalam keadaan beriman. Jelas? Yang dimaksud di sini iman apa? Mutlak, imanul mutlak, iman yang sempurna. Yang dinafikan di sini bukan mutlakul iman atau asli tauhid atau dasar keimanan, bukan yang dinafikan, ditolak di sini. Tidak beriman, gitu kan ya? Di saat pelaku zina melakukan perzinahan,
Nah, tidaklah pelaku zina melakukan perzinahan saat itu wa huwa mu'minun dalam keadaan dia beriman. Maksudnya dalam keadaan iman yang sempurna. Jelas? Tidaklah seseorang itu mencuri di saat dia melakukan pencurian dalam keadaan dia beriman. Maksudnya adalah imanul mutlak, iman yang sempurna. Tidak juga seseorang itu melakukan minum khamar di saat dia melakukannya dalam keadaan beriman. Maksudnya sempurna keimanannya. Itu yang dinafikan, bukan aslul iman, bukan iman yang paling dasar. Karena Allah melanjutkan, karena Rasulullah di sini di ayat, di hadis ini, kanin hadis, dan ini sahihain Imam Bukhari Imam Muslim, wa taubatu ma'rudatun ba'du, dan taubat ma'rudatun ba'du, terbuka, ditawarkan kepada mereka. Jelas? Wa dalilu ala anna nafya fi hadzal hadis wa ghairi laysat mutlaqul iman bal likamalihi. Jadi kesempurnaan iman inilah yang dinafikan dalam hadis ini. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Coba jika kita membaca hadis secara tekstual hadis sendiri, apa yang akan terjadi? Kacau. Paham nggak maksud saya? Coba kalau Bapak maca hadis ini dengan kemudian pahami dengan sendiri. Punten ya, saya tidak ada maksud apapun. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Khawatir nanti masuk nyebrang kemana? Pemahaman Khawarij. Oh berarti nih apa tadi, mencuri, berzina itu bukan mukmin. Jadi apa kebalikan mukmin? Sedangkan kebalikan mukmin apa? Kafir. Mencuri, berzina, membunuh, seterusnya. Ngeri. Makanya penting bagi kita untuk belajar menuntut ilmu itu di bawah bimbingan siapa? Guru. Diarahkan. Makanya kalau kita ingin mengikuti jejak para ulama salaf, maka lihatlah metode belajar mereka yang paling utama. Mereka menimba ilmu dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in menimba ilmu dari para sahabat, para tabi'in menimba ilmu, seterusnya terus. Apalagi kita hidup di dunia media, fitnahnya lebih besar. Dan duduk bermajlis seperti begini tidak bisa tergantikan, nggak bisa digantikan. Ada yang bisa menggantikan? Turunnya liputan malaikat, dinaungi malaikat, turunnya rahmat, sakinah, ketenangan, itu di hadis loh. Bisa nggak? Enggak. Walaupun tentu tidak kalah dari sisi faidah. Kalau melihat dari sisi faidah tidak dinafikan, itu faidah banyak pasti. Maksud kami ya, kalau kita nongkrong gitu ya di layar gitu ya, sudah kita cukup saja di layar umpamanya gitu ya. Kalau ke kajian seperti begini atau ke majelis ilmu sesekali saja harus diperbaiki, Pak, itu kayak itu pemahaman yang demikian. Karena bagaimanapun apa yang dijanjikan di hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak didapati dalam itu, di situ enggak bisa. Dah. Taib. Wa taubatu ma'rudatun ba'du. Taubat terbuka. Taubat itu terbuka. Makanya kita mulai masuk di bab pembahasan taubat sekarang. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, at-taubatu idza istakmalat syurutuhu maqbulatun min kulli dhanbin. Taubat apabila syaratnya terpenuhi semua, diterima tuh. Berarti kita harus tahu dulu syaratnya. Ada nggak taubat yang tidak diterima? Ada nggak istighfar yang tidak diterima? Salah satunya apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Tapi sia-sia nggak taubat dia? Dia minta maaf, dia berdoa kepada Allah akhirnya,
tapi ternyata dia belum bisa ninggalin kemaksiatan tersebut. Mungkin nggak ini terjadi? Sangat mungkin kan. Padahal kalau berbicara tentang larangan, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang atas kalian, maka segera jauhi. Nggak ada mas toto tuh, nggak ada sesuai dengan kemampuan kalau berbicara larangan. Sehingga Al Hasan Al Basri beliau mengatakan, Al Hasan Al Basri beliau mengatakan bahwa ma ta'abbada bi syai'in afdala mimma taraka ma nuhiya anhu au kama qala. Tidak ada ibadah yang paling utama atas seorang hamba ya, di hadapan Allah kecuali tatkala dia meninggalkan perkara yang dilarang. Yang dilarang. Ada syaratnya, penjelasannya. Fa innaha atqa lillah. Karena itu lebih menghantarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Ibadah sempurna. Bisa dipahami ya? Maksud kalimat ringkasnya, meninggalkan larangan jauh lebih gede pahalanya, derajatnya lebih agung daripada menunaikan perintah. Karena perintah terikat dengan mastata'tu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Terikat dengan kemampuan. Jelas ya? Kalau terikat dengan kemampuan tentunya akan lebih leluasa. Tapi kalau sudah masuk di larangan, apa kata Rasul? Fajtanibuh, langsung tinggalkan. Sampai sini jelas? Berat mana? Dua nana berat, Pak. Berat mana? Meninggalkan perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang itu meliputi sogoir, dosa kecil, kabair, dosa apa? Besar, haram, makruh, masuk situ semua, Pak. Berat gak? Coba aja. Apalagi kalau sudah jadi hobi. Apalagi kalau sudah jadi hobi. Kira-kira bisa nggak? Wah. Nah, sudah ya. Ini bawa-bawa sudah senyum-senyum mungkin ngerti. Itu dan salah satunya. Berat itu. Makanya kenapa pahalanya lebih gede? Jadi kalau bapak-bapak sudah bisa gitu tah berhenti tina ngerokok dah. Luar biasa, pahalanya gede banget itu. Luar biasa. Pahalanya apa? Besar banget. Sudah Pak. Terbahas. Paham ya? Dari sisi ini. Karena tantangannya, godaannya lebih apa? Berat, lebih besar. Ya, al-ajru al-qadir masyaqqah, dan pahala itu tergantung tingkat apa? Masyaqqah, kesulitannya. Nah, sampai sini paham ya? Ya. Ustaz dua anak berat. Menunaikan perintah juga berat. Benar? Aduh. Ya. Makanya harus banyak beristighfar. Karena fungsi istighfar itu bukan saja kifarat, menutup dosa, enggak. Ya. Tapi juga fungsi daripada taubat beristighfar itu apa? Raf'ud darajat, mengangkat apa? Derajat. Di surah Nuh juga disebutkan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum anhara. Tuh. Hujan gitu kan, anak, terus apalagi rezeki, semua
ke istighfar. Kudu banyak apa? Istighfar sejatinya. Sekali lagi kita kembali, sampai tidak diterima pun taubat dia atau istighfar dia, maka istighfarnya tersebut itu tetap pahala yang berbeda. Dia sudah dapat poin dari istighfarnya itu. Kenapa? Karena istighfar termasuk hal yang disuruh oleh Allah, sedangkan seluruh perkara yang diperintahkan oleh Allah disebutnya doa ibadah. Dia di saat beristighfar kepada Allah sejatinya sudah berdoa, maka menjadi poin tersendiri untuk dia. Walaupun bisa jadi dia taubatnya dia tuh belum diterima karena syarat taubat itu sendiri belum terpenuhi. Satu, ada 3 ya kalau berkaitan dengan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqbalu taubatu qabala al-ghargharah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, taubat akan diterima sebelum sakaratul maut, gorgoroh. Kama ata fi syur'ati fi syari'ati al-mutahharah, sebagaimana datang di dalam syariat. Ya, kita baca ya. Wa qad da'a Allahu tabaraka wa ta'ala ilaiha jami'a ibadihi. Allah telah menyeru seluruh makhluknya, seluruh hambanya untuk bertaubat dari seluruh dosa. Dan Allah mengampuni seluruh dosa, termasuk mereka yang berkeyakinan Trinitas, kafir. Fada'a ilaiha man qala al-masihu huwallah. Allah mengajak mereka yang menganggap bahwa Al-Masih adalah Allah. Wa man qala huwa thalitsus tsalatsah, yang mengatakan Trinitas. Wa man qala yadullahi maglulah, yang mengatakan pula tangan Allah itu maglulah, Yahudi katanya. Wa man qala innallaha faqirun wa nahnu agniya, orang yang mengatakan Allah itu fakir, kami kaya. Wa man da'a lillahi sahabata wal walada faqala lahum jami'an. Ya. Di surah Al-Maidah ayat 74. Afala yatubuna ilallahi, apakah kalian tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Ghafurur Rahim, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi pintu taubat atas mereka dibukakan. Oleh karena itulah Rasulullah sampai-sampai pernah ditegur oleh Allah sendiri di saat perang Uhud, di saat gigi beliau sampai beliau bercucuran darah, gigi rubaiyah, gigi taring beliau patah, sampai beliau melaknat setelah sholat subuh, setelah mengatakan sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau mengatakan Allahumma al'an fulan, Allahumma al-fulan, Allahumma al'an fulan, disebutkan namanya, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Itu sedikit pun, itu sama sekali bukan urusanmu, atau Allah mengampuninya atau mengadab mereka. Dan ternyata apa yang terjadi? Mereka semua masuk Islam, kafir padahal asalnya. Makanya ini dia, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu, apakah mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan? Allah Maha Pengampun. Ya. Demikian pula da'a ilaihi man huwa a'zamu muhadatan lillah. Demikian pula Allah menyeru, ya, yang betul-betul memusuhi Allah tuh. Man qala ana rabbukumul a'la, siapa? Ana rabbukumul a'la, siapa? Aku Tuhan yang paling tinggi, siapa? Firaun. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Luar biasa tuh. Al-Qasas. Idhab ila Fir'aun. Kemudian lihat Nabi Musa AS, Allah menyuruh kepada Nabi Musa, idhab, pergilah kamu wahai Musa, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, inna tagha, dia telah melampaui batas. Faqul halaka ila anta zakka, maukah engkau mensucikan diri?
wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku menuntunmu kepada Tuhanmu, kemudian kamu takut. Jelas? Jadi pintu taubat juga terbuka kepada siapa? Dan dakwah itu, dakwah disuruh kepada siapa? Kepada mereka juga. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjut bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Da'a ilaiha man huwa a'zamu muhadatan lillahi min haula. Allah Subhanahu wa taala menyeru tabaraka wa taala tadi di muqaddimah, Allah menyeru untuk bertaubat, untuk kembali kepada siapa? Semua hamba. Mereka yang melakukan kesyirikan, meyakini bahwa Nabi Isa adalah Allah, Trinitas, Yahudi, Nasrani semua. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu yaitu siapa? Firaun. Ana rabbukumul a'la, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya yang mulia Musa alaihissalam, idhab, pergi ila fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sampaikan kepada dia, hal laka ila an tazakka, maukah Anda mensucikan diri Anda, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, biar aku menuntun, biar aku membantumu menuntun kepada Tuhanmu, fatakhsha, agar engkau memiliki rasa takut, hidayah dan khasyah. Sering kali kita sampaikan bahwa puncak daripada hidayah adalah khasyah, puncak dari ilmu adalah khasyah, rasa takut. Wa qala lahu fil ayatil ukhra, lihat yang lain juga di Asy-Syu'ara, hani'ti al-qaum adh-dhalimin qaum fir'aun ala yattaqun, supaya datang kepada kaum zalim yaitu kaum Fir'aun. Ala yattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa? Ala yattaqun, ala yattaqun, agar mereka bisa bertakwa. Kenapa mereka tidak bertakwa? Ini dakwah. Dakwah itu seruan Allah untuk bertaubat itu meliputi ke siapa? Semua. Surah Thaha, idhaba ila fir'aun, yakni Nabi Nuh dan Nabi Musa dan Nabi Harun. Idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula, sampaikan kepada mereka berdua, sampaikan oleh kalian berdua kepadanya, lahu qawlan layyinan, perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru, mudah-mudahan dia tersadar. Subhanallah kalimatnya, mudah-mudahan dia tersadar. Au yakhsha, atau memiliki khasyah, rasa kembali lagi ke khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, takut. Kemudian wada'a ila taubah, Allah juga menyeru untuk bertaubat kepada siapa? Min amali akbaril kabair wa huwa syirk. Allah juga menyeru, mengajak untuk bertaubat kepada mereka yang melakukan dosa besar yang paling besar, yaitu syirik. Wa qatlun nafs, membunuh. Demikian juga kepada mereka yang membunuh jiwa bidun hak, zina, perbuatan zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-Furqan tuh. Ya, kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, mereka itu Allah ganti keburukan mereka menjadi kebaikan. Jadi al-Islam yahdumu ma qablahu, Islam itu menghancurkan
semuanya. Makanya Usama bin Zaid, Usama bin Zaid di kisah Rasulullah mengutus, di riwayat Imam Muslim ya, mengutus beberapa kaum muslimin, kaum mukminin, di antaranya adalah Usama bin Zaid, untuk memerangi kaum musyrikin, Buhainah ya, satu kaum di Buhainah. Maka berjumpalah antara dua kubu, yakni kaum mukminin, kaum musyrikin. Kaum musyrikin dengan mudah, kaum musyrikin tega ya istilahnya. Itu setiap kali ya qasada bihi faqatalahu. Kalau kaum musyrikin kalau niat sudah ingin membunuh, apa yang terjadi? Ya sudah, dibunuh aja. Sehingga disebutkan nanti Usama bin Zaid di saat ini menyebutkan ya, dia berhujah kepada Rasulullah SAW, membunuh puluhan kaum mukminin. Udah tebasan aja oleh mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Usama bin Zaid dan satu sahabat Ansor mengejar dia, orang yang sudah membunuh kaum muslimin. Ternyata tatkala pedang sudah diangkat oleh Usama bin Zaid, apa yang dikatakan oleh ini? La ilaha illallah. Berat itu. Apa yang terjadi? Beda. Sahabat Ansor berdiam, tawakaf, dia berhenti. Apa yang terjadi kepada Usama bin Zaid? Usama bin Zaid pata'anahu ya birumh. Jadi ditusuk, atau di redaksi yang lain ditebas, dibunuh, faqatalahu. Setelah sampai ke Madinah, berita pun sampai. Makanya ini yang disampaikan tadi, perkataan apa Umar bin Khattab. Di masa sahabat ya, para sahabat itu betul-betul dibimbing oleh apa? Wahyu, hatta sarair, bahkan sesuatu yang sifatnya batin. Kalau sudah wahyu, udah kita nggak bisa itu. Nah, ini yang terjadi kepada Usama bin Zaid. Dipanggil Usama bin Zaid, ditanya baik-baik, kenapa engkau membunuhnya? Nah, tadi khaufan minasyilah, karena takut pedang, takut dibunuh, atau auzan, muawwidan, atau berlindung dengan ucapan la ilaha illallah itu. Apa yang dikatakan Rasul? Hal syaqaqta ma fi qalbi am ayaqulu amla. Kamu sudah membelek isi hatinya, dia ucapkan benar-benar itu atau tidak? Itu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang terus di redaksi yang lain, istagfirillah. Kata sahabat, ya Allah, wahai Rasulullah, tolong mohonkan ampunan untukku kepada Allah. Dijawab enggak oleh Rasul? Enggak. Terus saya diulang-ulang tadi. Kaifa tasnanu bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa yang akan kau lakukan pada hari kiamat? Apa yang kau harus lakukan dengan la ilaha illallah jika hari kiamat datang? Terus itu diulang-ulang Rasul. Apa yang terjadi kepada Usama bin Zaid? Beliau berkata, hatta tamannaitu anni aslamtu akunu aslamtu qabla hadha. Sampai aku berharap aku dalam keadaan kafir di saat aku melakukan itu, kemudian masuk Islam. Kenapa? Apa bedanya jika sudah masuk Islam dan sebelum masuk Islam? Kalau sebelum masuk Islam kemudian beliau masuk Islam, akan diampuni, dihapus. Tapi kalau sudah masuk Islam, dosa besar. Kenapa tidak dikisos? Takwil. Karena beliau mentakwil. Takwil itu maksudnya di situ ada subhat di situ. Karena zahirnya betul-betul dia apa? Dia betul-betul apa? Berlindung dengan ucapan la ilaha illallah itu. Akan tetapi saking dahsyatnya la ilaha illallah di dunia, gak boleh kita sampai apa? Melanggar kalimatut tauhid, kan itu adalah hak Allah. Sudah kaitannya dengan hak Allah. Nikmat Islam itu. Tuh. Karena muawwil, jadi beliau mentakwil itu, sehingga tidak jatuh, tapi tidak lepas dari membayar diat, membunuh sama bin
Zaid. Kisah. Ini kaitan dengan ini ya. Itu. Jadi kalau sudah bertaubat, dia keburukannya diganti dengan kebaikan. Al-Furqan. Ya, 68 sampai 70. Da'a ilaiha man katama ma anzalallahu minal bayyinat wal huda. Allah juga mengajak untuk bertaubat kembali kepada Allah bagi siapa yang menyembunyikan bayinat. Maksudnya menyembunyikan apa? Keterangan, hak, kebenaran disumputkan. Surah Al-Baqarah ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan, apa yang telah kami turunkan berupa bayinah, petunjuk, ya. Setelah jelas itu disampaikan kepada manusia dalam kitab, maka mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh orang-orang, oleh Allah ini seluruh pelaknat, kecuali apabila mereka bertaubat, waslahu, islah, melakukan perbaikan, wabayyanu, menjelaskan, maka ulaika atubu alaihim, aku akan terima taubat mereka, wa ana at-tawwabur rahim. Wada'a ilaihal musyrikin qatibatan faqala ba'dal amri qatlihim. Orang yang melakukan, kaum musyrikin juga. Wada'a ilaiha jami'al musrifin bi ayyi dhanbin kana. Dan Allah pun menyeru untuk bertaubat dan kembali kepada Allah seluruh pelaku dosa atau orang yang melakukan musrif, ya, melampaui batasan dalam berdosa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melebihi batasan, mendolimi diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kepada Tuhan kalian, wa aslimulah, terimalah Islamlah, berserah dirilah kalian kepadanya. Al-ayat wa ghairuha, banyak ayat, banyak sekali. Hadis, ya, ini beberapa kita sampaikan saja. Lillahi asyaddu farhan bitaubati abdihi, Allah sangat senang, ya, kepada taubatnya seorang hamba di saat dia bertaubat kembali kepada Allah. Min ahadikum, melebihi kana ala rahilatihi, melebihi siapa? Orang di atas kendaraan, bi ardi fulatin, di tanah lapang, fan falatat minhu wa alaihi ta'amuhu, ya, di situ ada makanan, minuman, sampai akhirnya putus asa, hilanglah itu kendaraan, isinya adalah makanan, minuman. Fa atas syajarata fattaja'a fi dhilliha, beristirahat di teduhan apa? Pohon. Qad aisa, sudah putus asa, min rahilatihi, dari tunggangan tersebut. Fa bainahu wa kadzalika idh huwa biha qaimatun, ya, ketika dalam keadaan seperti itu, maka fa akhadha bi khitamiha summa qala, ternyata ada di apa, qaimatan indah, ada di sisinya. Fa akhadha bi khitamiha, dia ambil apa, tali dari kendaraan dia tersebut. Summa qala min syiddatil farhi, ya, karena saking bahagianya salah ngomong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuanmu. Aqta'a min syiddatil farh, dia salah mengucapkan karena saking bahagianya, karena itu kehidupan dia, hidup dan matinya. Maka kebahagiaan Allah atas taubatnya seorang hamba melebihi ini, dan banyak lagi nas yang lain dari hadis. Saya tidak baca semuanya, ya, keterbatasan waktu juga. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada seluruh manusia, seluruh hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, taubat itu, beristighfar itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu rabbud darajat, mengangkat apa?
derajat. Banyak kebaikan. Taib. Dengan demikian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka selesai pembahasan tuh. Syarat taubat ya, terakhir taubatan nasuha, baru taubatnya tersebut bisa diterima apabila memenuhi 3 syarat jika berkaitan dengan Allah. 1, al-ikla'u anidanbi. Kalau dilihat dari sisi dimensi waktu, waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Waktu lampau menyesali, al-iqla anidanbi atau an-nadam, menyesali. Kalau waktu sekarang, dimensi waktu ya, sekarang adalah apa? Meninggalkan dosa tersebut. Kalau akan datang, berazam untuk tidak lagi mengulangi. Jika berkaitan dengan hukuk al-adami, maka lazima istihlaluhu minhu in amkan. Jika memungkinkan harus dihalalkan. Ya, baik itu berkaitan dengan harta atau jasa dan lain sebagainya. Karena Rasulullah mengatakan, man kana indahu li akhihi mazlamatun falyatahallal minhul yaum. Siapa yang memiliki kezaliman terhadap sesama, halalkan segera. Fa innahu laysa samma dinarun wala dirham. Karena nanti dinar dirham enggak ada. Nah, wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan kesempatannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.